keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Kita kembali lagi dalam ibadah online kita. Kita tetap semangat. Kita percaya bahwa kuasanya Tuhan tetap hidup di dalam hidup kita. Amin semuanya. Kita naikkan pujian. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. Yes. Namamu berkuasa di bumi maupun di surga. Kau Tuhan, segala Tuhan, Kau Raja segala Raja. Yeah. Woo. Haleluya. Hanya Tuhan
sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tetap pegang janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Allah yang setia, yang akan menepatinya sesuai pada waktunya, dan kami siap terima semua itu Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
percaya Tuhan yang akan menolong, yang tidak pernah mengingkari setiap janji-janji-Mu Tuhan. Karena hati kami, hidup kami berpegang teguh hanya kepadamu ya Bapa. Apapun keadaan kami, sesulit apapun Tuhan, problema hidup kami, sebesar apapun Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan di luar sana ya Tuhan, hari ini, saat ini kami percaya bahwa kuasa-Mu yang lebih besar, kuasa-Mu yang lebih menang dari segala kuasa-kuasa intimidasi, dari segala kuasa-kuasa sakit penyakit. Kami percaya kuasa-Mu yang terus bertata, firman-Mu yang terus bekerja dan berkata-kata di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau jadi orang-orang yang setia selama-lamanya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Mu lebih lagi melalui isi hati-Mu Bapa. Kami siap menerima pengajaran-pengajaran-Mu lebih lagi untuk menguatkan setiap kami, untuk mengubahkan cara berpikir kami, untuk mengubahkan cara bertingkah laku kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu amin. Firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan pakai yang bagi perpanjangan tangan-Mu, Tuhan pakai lidah bibir, kuasa kasih-Mu melingkupi hamba-Mu, dan kami percaya kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami buka hati kami buka telinga kami buka mata kami, dan Roh-Mu Kudus yang terus bekerja di dalam rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Aduh, saya nggak nyangka banget bisa ada di tempat ini lagi. Ini seperti kembali ke rumah. Bisa berada di atas altar ini yang dulu saya sering pelayanan di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat, saya panggil Om Sony, gembala di tempat ini, dan juga Pak Ferry tentunya. Saya sangat berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja, dan saya percaya apapun yang sedang terjadi saat ini, wah, ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan sekali lagi saya mau terima kasih buat Om Sony, buat Pak Ferry, gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan bagi saya untuk hari ini saya dapat sharing. Saya juga dapat mungkin bertemu dengan saudara jemaat terkasih, mungkin baru bisa secara virtual online seperti ini, tapi saya percaya bahwa ada berkat Tuhan saat kita mau datang sama Tuhan, saat kita mau belajar tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin melalui perenungan firman Tuhan yang singkat ini, tapi mari kita siapkan hati kita untuk kita terima sesuatu yang daripada Tuhan. Amin. Saya jadi teringat saudara, satu ayat di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Bukan satu ayat, berapa itu? 4 ya. Ini salah satu ayat favorit saya, ya. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini yang kita tidak boleh, mungkin bukan tidak boleh, tapi masih sangat dibatasi untuk bertemu secara biasa, beramai-ramai kita memuji Tuhan di tempat ini. Tapi saya percaya ini saatnya mungkin Tuhan sedang menyatakan sesuatu. Tuhan sedang ingin menyatakan dirinya secara pribadi buat saudara dan saya. Mari kita baca di Yohanes 4. Ini mungkin ayat yang sudah sering kita baca, kita renungkan, tapi saya ingin kita sama-sama sharing. Yesus berkata kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan," ini perempuan Samaria, "saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian." Menarik di ayat yang 21 dan 22. Mungkin kita sudah sering baca di ayat yang 23 dan 24, tapi hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan. Ayat 21 berkata demikian, "Bukan di gunung ini atau gunung itu." Saya percaya ini bukan masalah tempat. Amin. Penyembah-penyembah sejati akan lahir,
akan lahir, saudara, bukan dengan tergantung pada bangunan secara fisik. Bukan masalah tempatnya. Kadang-kadang banyak orang Kristen ya saudara, wah di gereja ini lebih top, wah di gereja itu lebih top. Saya mau katakan penyembahan sejati lahir bukan di gereja ini atau gereja itu. Karena penyembahan sejati tidak pernah lahir di dalam bangunan secara fisik. Tapi penyembahan sejati lahir dari bait Allah yang Ia telah beli, Dia tebus dengan darahnya yang sangat mahal, yaitu saudara dan saya. Amin. Mungkin saat ini kita dibatasi oleh tempat, ruang, tapi ingat bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, tidak pernah dibatasi oleh bangunan. Dimanapun kita berada, Tuhan ingin untuk kita mencari Tuhan lebih lagi. Tuhan ingin kita untuk menjadi penyembah-penyembah dimanapun kita berada. Tidak tergantung pada gereja, tidak tergantung pada worship leader, pemusik, pendeta sekalipun. Ini saatnya kita persembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan dimanapun kita berada. Karena penyembahan itu 24 jam sehari. Amin. Saya percaya saudara, di tengah-tengah pandemi ini seringkali kita diperhadapkan kembali untuk kita mengingat bahwa kadang-kadang hal-hal yang sepele, yang kecil, yang dulu terlupakan dan sekarang dianggap penting lagi. Mencuci tangan, pakai sabun, memperhatikan kesehatan diri. Wah, sekarang harus makan. Makanannya nggak boleh sembarangan. Kalau bisa makanan yang menambah imun supaya tubuh kita ini kuat. Virus itu nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa hal yang serupa juga harus kita terapkan dalam kehidupan rohani kita. Hal-hal yang paling prinsip apa yang Tuhan mau. Satu kali orang Farisi bertanya kepada Tuhan, yang manakah yang paling penting dalam hukum Taurat? Tuhan menjawab apa saudara? Kasihilah sesamamu. Sebelumnya kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Yang kedua, yang sama dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia. Di sini kita belajar dua prinsip ini saudara, bahwa hal-hal yang penting yang Tuhan kehendaki, hal-hal yang prinsip yang Tuhan mau untuk kita terus mengerjakannya adalah kita mengasihi Tuhan dan sesama saudara. Ayat 22 dari Yohanes 4 tadi, ini lebih menarik saudara. Dikatakan kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Saya percaya bahwa kita akan mengasihi seseorang, akan lebih mengasihi seseorang yang kita kenal. Ya, kita akan bisa memuji seseorang itu dengan tulus kalau kita benar-benar mengenal dia. Kalau kita nggak kenal, biasanya itu cuma basa-basi. Ya, oh kamu keren banget, ya. Oh kamu, tapi itu hanya tampak di luarnya aja kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kita nggak mengenal orang itu, kita nggak benar-benar tahu dan kita nggak benar-benar punya hubungan yang sehingga kita bisa menyembah dia, memuji dia, dan dia juga merasakan hal yang sama. Beda ketika saya datang ke sini ya, ketemu dengan saudara Didit gitu ya, lalu saya mungkin tadi sedikit memuji dia. Oh bro, kamu kurusan loh bro. Tapi itu memang benar bro, kamu kurusannya. Tapi itu hanya sepintas. Tapi berbeda ketika saya di rumah dengan istri saya ya. Saya bisa tahu, wah kamu itu kalau saya puji itu tak ada banyak poinnya. Ada juga tapi kurangnya misalnya gitu. Karena saya tahu ya, karena saya kenal dengan baik. Mari kita mengasihi apa yang kita kenal. Tuhan menyatakan dirinya sedemikian rupa dalam kehidupan kita. Tuhan membuat dirinya untuk dapat dikenal. Tuhan bilang apa? Carilah aku, maka engkau akan menemukanku. Tuhan yang datang kepada wanita Samaria ini, saya percaya juga Tuhan yang punya inisiatif untuk datang ke dalam kehidupan kita. Tapi apakah hari-hari ini
kita masih mengerjakan hal itu dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mau mengenal Tuhan? Karena ternyata mengasihi, menyembah Tuhan, berintimasi dengan Tuhan, itu butuh yang namanya pengenalan akan Tuhan. Saya percaya ini yang Tuhan sedang kehendaki pada zaman-zaman akhir ini, saudara. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini kehendak Tuhan. Tuhan lebih menyukai kasih setia. Tuhan menyukai pengenalan akan Allah, bukan pengetahuan akan Allah. Pengetahuan akan Allah juga penting, ya. Tapi ada yang berbeda dengan pengenalan. Bukan sekedar cuma tahu, tapi kita kenal. Inilah hubungan yang Tuhan rindukan, ya, antara Bapa dan anak. Yesus dia sebagai dikatakan yang sulung, ya, kita saudara-saudaranya, sahabat, mempelai, semuanya berbicara tentang hubungan. Kekristenan selalu berbicara tentang hubungan, bukan hanya surga, oh mati masuk surga, udah selamat yang penting. Tidak, saudara, kita akan kehilangan esensi kehidupan kalau kita tidak mengerti bahwa kekristenan itu tentang hubungan dengan Tuhan, yang Tuhan sudah buka jalan untuk kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Makanya orang Kristen kalau meninggal selalu dibilang pulang ke rumah Bapa. Amin. Rumah Bapa kita. Roma katakan dia Bapa kita, ya kita anak, kita ahli warisnya, saudara, ya. Sorga tidak pernah dikatakan, wah itu tempat rekreasi. Tapi rumah, oh itu taman hiburan yang begitu wow, indah, megah. Tidak, saudara. Itu rumah Bapa kita. Dan satu saat itu juga akan menjadi rumah kita yang kekal, amin. Tidak pernah dikatakan, oh itu taman hiburan yang luar biasa. Apa taman hiburan yang paling luar biasa? Mungkin Disneyland, Universal Studio yang ada di Jakarta, mungkin Ancol. Kita mungkin tahu ya siapa pemiliknya. Oh itu yang punya Walt Disney namanya. Oh itu yang punya Ciputra, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak punya hubungan, ya, dengan sang pemilik taman hiburan itu. Tapi kalau disebutkan rumah, dia Bapa kita. Dia Tuhan kita. Dia Tuhan yang rindu untuk punya hubungan yang erat dengan kita. Makanya hari-hari ini saya mau bilang bahwa pengenalan akan Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah hari ini kita terus masih mengejar hal itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita masih mengutamakan hal itu? Jangan sampai tunggu, wah Tuhan tegur dulu baru kita kembali lagi, kita ingat lagi, oh iya saya harus baca Alkitab lagi, saya harus bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Tidak. Tapi dalam masa-masa ini ketika dituntut untuk kita lebih menjadi orang yang dewasa rohani, tidak bergantung sama pendeta, tidak bergantung sama gereja, tapi lebih menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang dewasa kerohanian itu adalah pribadi yang dapat memutuskan sesuatu, ya, yang bertanggung jawab atas kerohaniannya, atas anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya, saudara, ini adalah masa-masa di mana Tuhan ingin lebih dekat dengan umatnya. Tuhan ingin untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saya ingat tentang tokoh Alkitab ini, satu orang yang dikatakan benar-benar saleh kehidupannya, tapi dia dicobai, diuji sama Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa ini tokoh Alkitab yang luar biasa. Di akhir daripada kehidupannya, wow, ada satu emas, satu permata yang dia temukan. Ayub, saudara, ya. Dalam Ayub 5 dikatakan, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, tangan yang lemah telah engkau kuatkan, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu,
lutut yang lemas telah engkau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Siapa Ayub, saudara? Dikatakan, wah dia ini luar biasa. Ini temannya Elifaz yang bilang, saudara, engkau tuh mengajar banyak orang, engkau suka menguatkan orang. Ini kalau sekarang Ayub hidup, mungkin dia itu paling tidak itu ketua komsel ya saudara ya. Wah dia dalam komsel dia mengajar orang, dia menguatkan orang ya. Banyak orang yang dibangun oleh kata-katanya dari kehidupannya. Orang yang saleh. Saat anak-anaknya mungkin lagi party, wah dia takut, wah jangan-jangan anak saya itu berdosa di sana. Saya harus berdoa, persembahkan korban pengapusan dosa bagi anak-anak. Ini orang yang saleh, orang yang takut Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah yang bertubi-tubi ya, masalah yang wah saya ini doa saya Tuhan, wah saya percaya Tuhan menguji ya seseorang pasti menurut yang bisa dia tanggung ya. Saya bilang, Tuhan, wah kalau seandainya saya itu Ayub, dicobai, diuji Tuhan seperti Ayub, waduh gimana gitu ya. Apakah saya akan bisa bertahan sampai akhirnya ya? Kalau kita baca kehidupan Ayub, kisahnya kita tahu, oh akhirnya luar biasa, Ayub diberkati. Tapi coba kalau kita jadi Ayub, kita sedang diuji Tuhan dan kita nggak tahu endingnya seperti apa. Karena itu yang sedang kita alami. Bagi kita yang sudah tahu kisah Ayub, oh kita mungkin baca, oh luar biasa endingnya gitu ya. Ya kita udah tahu. Coba kita yang ngalamin seperti apa. Apakah kita mampu bertahan, saudara ya? Tetap setia sama Tuhan, tetap mau mengejar Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengutuki Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan izinkan masalah bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita. Dalam ketidakpastian dunia ini ya saudara, baru-baru ini dikabarkan ada virus lagi nih yang muncul nih, virus varian baru gitu ya, corona, mutasi daripada virus corona gitu ya. Wah yang kemarin aja belum selesai, sudah ada yang baru lagi. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian ya. Semuanya tidak pasti. Cuma Tuhan yang dapat berikan kita kepastian. Makanya penting kita mengenal Tuhan supaya kita tetap kuat. Amin. Nah di akhir kehidupan Ayub, bukan di akhir kehidupan, di akhir cerita ketika Tuhan memulihkan Ayub, ini ayat yang luar biasa, ayat 42. Ayat 5 dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari perjalanan yang panjang, sakit penyakit yang dialami, ditinggalkan keluarganya, kehilangan anaknya, istrinya. Wah, di akhir semua itu ada satu emas yang berharga yang Ayub dapatkan, yaitu pengenalan akan Tuhan. Ayub bilang, sekarang baru aku benar-benar terbuka mataku, bukan dari kata orang. Kalau dulu mungkin wah saya dengar dari pendeta, saya kalau ke gereja dengar firman segala macam. Bukan hanya dari pendeta, sekarang banyak sumber-sumber ya saudara ya. Oh dulu saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan itu cuma dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dari mana-mana. Tetapi sekarang aku mengenal Tuhan secara pribadi. Ini yang Tuhan mau saudara. Bukan hanya kita bereufori yang mengikut Tuhan. Bukan hanya kita menjadi Kristen yang ikut-ikutan ya mengikut Tuhan. Oh ada pendeta ini bagus ikut ya. Sekarang kan zamannya gitu. Oh ada ini bagus ikut. Tapi Tuhan mau untuk secara pribadi kita mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Akhir-akhir ini dalam kehidupan saya mendapatkan rema ini saudara. Di tengah-tengah kondisi ketika saya harus kembali lagi ke Jakarta karena istri saya hamil waktu itu, kami putuskan untuk kembali ke Jakarta. Tadinya saya nggak mau karena saya tahu, waduh ini lagi corona gini, pasti susah ini ya saudara ya. Balik lagi ke sini, belum lagi
oh saya belum ada pekerjaan, tabungan mungkin, waduh belum cukup lah untuk sampai nanti kamu melahirkan, saya bilang ke istri saya. Tapi karena mungkin ini adalah anak pertama dari kami, istri saya mungkin sedikit khawatir, dia ingin mendapatkan pelayanan, mungkin check up di rumah sakit ya, yang bagus. Makanya saudara, kami berusaha untuk kembali, karena kebetulan di tempat saya di Dobo itu mungkin belum ada dokter kandungan. Yang jago itu malah dukun-dukun beranak gitu ya. Tapi mungkin istri saya takut, saudara. Akhirnya kami putuskan ke sini. Dan sampai sekarang saya melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah waktu saya belum dapat pekerjaan, saya bergumul sama Tuhan, dan Tuhan berikan ayat ini bagi saya. Dulu kan kamu itu mengajarin orang, kamu itu tahu firman, tapi sekarang kamu ngalamin ini. Apa respon kamu, kata Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Aku bilang, Tuhan menuntut, Tuhan mau untuk saya mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Tuhan buktikan, saudara, Tuhan nyatakan bahwa Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, tapi juga Allah sumber segalanya. Kalau kita mengerti kata El Shaddai, itu Almighty God, All Sufficient One. Dia yang maha besar, tapi Dia juga memberkati. Ya, dia tidak kekurangan suatu apapun. Waktu itu saya begitu khawatir, begitu iman saya mungkin sedang goncang ya. Tapi Tuhan nyatakan pribadinya, dan sampai sekarang saya mengalami pertolongan Tuhan. Bayi saya, anak saya lahir dengan kondisi yang sehat. Meskipun waktu pada saat melahirkan itu juga kami bergumul, istri saya harus mengalami operasi pasca melahirkan. Tapi sampai sekarang saya melihat, oh Tuhan itu baik ya, Tuhan itu luar biasa. Ini yang Tuhan mau, supaya kita benar-benar mengalami pengenalan akan Tuhan. Mari saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk kita mencari Tuhan lebih lagi. Kita mau doa itu, doakan begini, Tuhan ajar aku untuk aku mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam apapun yang menjadi pekerjaan kita, kesibukan kita, minta Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita lebih mengenal Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara. Waktu pada saat saya ada di Dobo, ada satu anak kecil ya saudara, namanya itu Gabriel, anak daripada jemaat Tuhan di sana. Anak ini masih berumur 3 tahun kalau nggak salah, hampir 3 tahun malah. Anak ini itu tidak dekat dengan saya, anak ini itu takut sama saya. Padahal saya itu biasanya lucu, suka juga dengan anak-anak. Tapi entah kenapa setiap kali saya mau deketin anak ini takut gitu ya. Mungkin saya terlalu tinggi atau apa, dia masih kecil. Selalu dia peluk mamanya gitu, takut ya. Kalau saya bercandain juga dia nangis pasti ya. Karena dia entah kenapa dia takut sama saya. Tapi ada hal yang aneh, satu hari ketika saya lagi sibuk mengerjakan sesuatu ya dengan iPad saya lagi berdiri gitu ya di ruang sekretariat. Di situ juga ada dia dan mamanya, seperti biasa ada juga orang-orang yang lain. Satu saat tiba-tiba Gabriel ini dia memeluk kaki saya. Tiba-tiba dia samperin saya, terus dia peluk kaki saya. Tingginya mungkin cuma segini ya saudara. Dia peluk kaki saya. Saya kan lagi sibuk gitu ya dengan iPad. Saya juga bingung, ini anak kenapa ya? Kok tiba-tiba dia nemplok gitu di kaki saya. Dia peluk gini, peluk erat sambil dia lihat-lihat saya gini. Ya udah saya cuekin aja, itu saya lagi agak sibuk saudara. Tapi dalam hati saya, ini anak apa salah lihat orang ya? Apa salah lihat orang ini? Jangan-jangan dia nggak tahu ini saya gitu ya. Tapi mamanya juga kaget ketika mamanya lihat, ini anak kenapa ya? Kok tiba-tiba dia nemplok di kaki saya, dia peluk. Lalu dia lihat-lihat saya gitu ya, ke atas gitu ya. Dan itu berlangsung cukup lama, hampir 5 menit. Saya udah mau beranjak, mau pergi, ini anak masih nemplok aja di kaki saya. Lalu saya, waduh, ini Om Yos mau pergi dulu nih, ayo lepas gitu ya. Sampai dia
sampai perhatian saya begitu teralihkan. Apa yang sedang saya kerjakan, akhirnya saya harus tutup dulu, saya harus elus-elus dia gitu ya. Saya harus main-main sedikit dengan dia ya. Ibunya sampai, "Oh, ini ada angin apa ya?" Kata ibunya, "Wah, ini berarti tanda-tanda ini Kak Yohas ini mau punya anak itu." Amin, saya bilang amin. Tapi pada saat malam gitu ya, saya sedang bersaat teduh. Ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan kejadian yang saya alami itu tadi siang pada saat itu ya. Tuhan ingatkan itu. Tuhan ingatkan, ada yang aneh hari ini. Apa yang aneh? Hal itu yang terjadi dengan saya. Seorang anak kecil, Gabriel, yang tadinya takut, tiba-tiba dia nembak di kaki saya. Saya bilang, "Tuhan, apa yang kau mau?" Tuhan bilang, "Aku mau kamu gak sekedar cuma biasa datang menyembah Tuhan, datang ke kaki Tuhan. Tapi aku mau kamu itu benar-benar datang ke kakiku itu mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kehendakku," kata Tuhan. Saya langsung tersentuh gitu ya. Mungkin selama ini saya cuma sekedar datang aja, bawa korban persembahan seperti Hosea tadi bilang. Coba sekedar bawa korban, ucapan syukur saya karena mungkin satu hari Tuhan sudah menolong saya, hari saya berjalan dengan baik. Tapi ternyata Tuhan menghendaki sesuatu yang lebih. Tuhan bilang, "Aku ini datang ke dunia menebus kamu, mati buat kamu, bukan cuma mau hubungan yang biasa aja. Aku mau sesuatu yang dalam." Lalu saya teringat Maria ya, yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana Maria suka sekali duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu saya renungkan, oh iya, duduk di bawah kaki Tuhan ternyata itu bukan sekedar datang. Bukan kita yang menyampaikan sesuatu, "Oh Tuhan, saya mau ini Tuhan." Ketika Maria duduk di bawah kaki Tuhan, apa yang terjadi? Bukan Maria yang sedang berbicara, tapi Maria mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Duduk di bawah kaki Tuhan berbicara tentang kita mau mengenal siapa Tuhan, kita mau mengenal kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita mau, rindukan Tuhan, kau mau berbicara apa Tuhan? Saya percaya Tuhan hari ini sedang mau berbicara, sedang mau memperkenalkan dirinya, menyatakan hadiratnya dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini, mari secara pribadi, mari kita kenal Tuhan, sehingga kita bisa bilang, bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata siapa, bukan kata orang lain, saya mengenal Tuhan, tidak. Tapi karena saya sendiri mengalami. Amin. Mari saya mau ajak kita semua untuk hari-hari ini kita kembali kepada basic ya. Kembali pada hal yang prinsip. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari kita mengasihi Tuhan dengan hal ini saudara. Dengan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, dengan mau lebih lagi intim dan dekat dengan Tuhan di waktu-waktu penyembahan kita, membangun mezbah bagi Tuhan, mungkin bersama keluarga kita atau orang-orang terdekat di rumah kalian, saudara-saudara kalian, ataupun punya waktu yang sangat khusus pribadi dengan Tuhan, membaca lagi firman Tuhan gitu ya. Kalau nggak tahu, mari bikin sibuk. Mungkin Pak Sony, Pak Ferry tempat ini, teks mereka ya, WhatsApp atau video call gitu ya. Pak Sony, saya tadi baca firman Tuhan. Wah, sepertinya Tuhan berikan saya ayat ini. Ini apa maksudnya? Mari saudara, kita ambil langkah untuk kita mengasihi Tuhan. Hosea 6 ayat 6 tadi berkata, "Ini yang kukehendaki, kasih setia, pengenalan akan Allah." Kata Ibrani yang diambil itu adalah hesed. Itu bukan sekedar kasih biasa, tapi kasih yang diwujudkan dalam action. Itu yang Tuhan mau. Kasih yang benar-benar tahan banting. Kasih yang benar-benar, dia mau melakukan sesuatu. Dia mau, contohnya mau berdoa bagi suaminya. Seorang istri yang berdoa bagi suaminya, seorang mungkin ayah yang berdoa bagi anak-anaknya, anak-anak mungkin bagi orang tuanya dan sebagainya.
Kasih yang tidak bisa tinggal diam, tapi kasih yang diwujudkan dalam perbuatan. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin sharing yang singkat ini bisa menjadi satu pengingat bagi kita untuk kita mau mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah apa yang kita sedang alami, di tengah-tengah apa yang dunia secara umum sedang alami di dunia ini, mari kita minta, Tuhan, nyatakan dirimu, aku mau mengenalmu secara pribadi Tuhan. Karena hanya dekat Engkau saja aku tenang. Daripada mula keselamatanku, Engkau gunung batuku, Engkau keselamatanku. Aku mau masuk ke dalam tempat kudus-Mu, dan aku mau mengenal, aku mau mendengar suara-Mu. Aku mau duduk diam belajar seperti Maria untuk datang dan mendengarkan Engkau, Tuhan. Mari saya ingin tutup dengan doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami ada, itu karena kasih setia Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan untuk membalas setiap kasih-Mu. Dengan kami lebih lagi rindu hari demi hari mendengarkan suara-Mu. Datang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, Engkau nyatakan dirimu dalam kehidupan kami. Nyatakan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami dekat dengan Engkau, kami kenal Engkau. Engkau Tuhan yang akan memimpin kami dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan ini kami akan membuat keputusan-keputusan yang Engkau kehendaki, yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami dalam kesadaran kami, untuk kami rindu merenungkan firman Tuhan, untuk kami rindu mendekat tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Saya rindu sekali untuk kita dapat bertemu mungkin satu saat kembali untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Shalom. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara yang saudara angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang terdapat anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara pada saat pagi hari ini. Dengan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat di dalamnya anggur melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Glory, haleluya, terima kasih.
mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Segala sesuatunya yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah demi ibadah yang tiap minggu boleh diadakan secara online. Tuhan berkati setiap kami yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang memakai, Engkau yang terus ada dan bekerja di dalam kehidupan hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Tuhan Engkau menolong setiap mereka yang susah. Tuhan Engkau membangkitkan setiap mereka yang sakit. Tuhan Engkau memulihkan keadaan demi keadaan mereka ya Bapa, supaya Tuhan terus bekerja dan nama-Mu Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan saudara-saudara kami, di dalam kehidupan teman-teman kami. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biar firman itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu perubahan hidup di dalam hidup kami. Kami berjalan selangkah demi selangkah ya Tuhan, untuk dapat mencapai kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kami terus menikmati kemenangan, untuk kami terus Tuhan bisa jadi berkat dan juga bisa memberkati orang ya Bapak. Berkati Tuhan firman-Mu ini Bapa, biar tetap bisa terjaga dan hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau memberkati setiap kami yang melayani-Mu Tuhan. Biar segala jerih lelah kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini Bapa, pelayan-pelayan-Mu yang sudah Tuhan pakai, itu semua bagi kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan yang terbaik, setiap puji, setiap sembah yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesetiaan demi kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang memberikan Tuhan waktu, yang memberikan talenta Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya Bapa. Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak melupakan. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus terus bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami terus kuat, kami terus Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan, mengalami Engkau hari demi hari ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk gembala kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Pastor Sony Tuhan beserta keluarga yang ada Bapa. Engkau pakai pengembalaan yang ada ya Tuhan, berikan roh-Mu yang terus hidup di dalam hidupnya Bapa. Terus bekerja, menguasai hatinya, menguasai pikirannya Tuhan. Biar dia Tuhan tuntun, Tuhan panggil Tuhan untuk bisa terus mengembalakan kami setiap domba-dombanya ya Bapak. Terima kasih Yesus, Engkau berkati ya keluarga, Engkau berkati istri, anak yang ada Bapak. Biar Tuhan nama-Mu dipermuliakan lewat keluarganya ini ya Bapak. Terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa bersyafaat untuk bangsa kami, untuk Indonesia kami, untuk tanah air kami ya Bapak. Kiranya Bapak, kami percaya Tuhan, setiap kami anak-anak yang takut akan Engkau, setiap kami Tuhan anak-anak yang percaya akan Engkau, kami dijauhkan dari segala yang jahat yang ada di bangsa ini. Kami dijauhkan dari segala yang sakit yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami hidup dalam kasih-Mu, kami hidup dalam kemenangan-Mu. Kami tetap berlindung, kami tetap percaya kepada-Mu. Kami
ucapkan syukur Tuhan, kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Pulihkan Tuhan, pulihkan tanah air kami, pulihkan setiap sistem perekonomian yang ada Bapa, pulihkan setiap kepemimpinan negara yang ada ini ya Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan Tuhan. Lepaskan dari segala sakit penyakit, dari segala virus apapun Tuhan, di dalam nama-Mu yang berkuasa, yang bekerja. Biar Tuhan kejadian demi kejadian ini membuat kami mengerti akan lebih lagi akan kasih-Mu, membuat kami lebih terjaga, membuat kami lebih belajar lagi tentang kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Tuhan punya maksud, Tuhan punya cara yang terbaik untuk menyelesaikan segala sesuatunya Bapa. Berkati Tuhan kepemimpinan bangsa ini, tegarkan hati Bapak Presiden kami, kuatkan Tuhan setiap menteri, setiap jaringan yang ada. Tuhan menjamah Bapak, Tuhan memberikan keadilan, Tuhan memberikan otoritas penuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan ada kemenangan demi kemenangan buat bangsa kami. Dilepaskan dari segala yang jahat, dari segala penghulu-penghulu di udara ya Tuhan, yang mungkin mau merenggut bangsa ini Bapak. Kami bersatu hati sebagai anak-anak-Mu berdoa, dan kami menolak segala sesuatu yang bukan daripada-Mu Tuhan tidak terjadi di bangsa ini Bapak. Biar hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang terus mengalir Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan yang terus melayang-layang di atas bangsa ini Tuhan, di atas tanah air kami ini Bapak. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Ini hidup kami, jaga kami senantiasa Tuhan, biar kami terus bersyukur. Tuhan juga membantu setiap masalah-masalah kami Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan keteguhan hati Tuhan, yang kami percaya Tuhan, yang menepati setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik, Engkau sembuhkan yang sakit ya Tuhan, Engkau bangkitkan yang lemah ya Bapa. Kiranya biar kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan terus bekerja dan mengalir dari hati pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus yang baik, kami bersyukur, kami mau menerima berkat-berkat-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita harapkan berkat yang datang daripada Tuhan pada siang hari. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom.